Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel PKC. Sudah lama nggak upload dikarenakan memang lagi ada kesibukan untuk urusan keluarga. Nah, tapi tetap gue usahain unboxing lagi dan upload lagi untuk teman-teman bisa tahu ikan dan apa jenis-jenisnya. Nah, di sini ada kepe monyong. Jadi kalau kepe monyong nih kepe monyong asli ya teman-teman. Tapi kalau untuk makan, pengalaman gue sih makannya dapia atau rebon ya. Dan dia tidak reef safe. Nah, ini ada auriga. Semua kepe ini nggak semua sih, intinya nggak reef safe ya. Ini untuk kepe coklat. Nah, ini kepe yang paling gampang untuk dirawat. Jadi kalau teman-teman yang suka kepe, mulailah dari kepe coklat ini, karena kepe coklat paling gampang untuk kita rawat ya, lebih bandel lah gitu, tahan banting. Nah, ini juga ada kepe nanas. Jadi memang kepe identik sama ikan laut ya. Jadi makanya banyak yang suka, cuma disayangin kebanyakan dari kepe ini dia tidak reef safe. Jadi benar-benar dia mengganggu koral ya jadinya teman-teman. Jadi benar-benar bagusnya FO, jadi hanya karang dan ikan-ikan aja. Jadi di sini juga lagi banyak banget nih jenis-jenis kepe ataupun butterfly yang masuk ya. Nah, teman-teman bisa lihat deh, itu dia kayak agak-agak saling hajar-hajaran. Biasanya memang kayak gitu. Jadi teritorial ikan laut itu besar karena ini posisinya kita untuk karantina sementara ya, aklamasi, jadi nggak ada masalah ya. Tapi nanti kan akan dipindah. Nah, ini ada kepe BH. Nah, kepe BH ini banyak yang bilang ini tidak dia reef safe ya teman-teman ya. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah coba bisa komen juga. Tapi yang gue tahu sih, gue juga, nah ini memang nggak jahil sih sama koral. Nah, ini ada jenis dianfish ya teman-teman. Jadi memang dianfish ataupun KKO ini kalau kita lihat mungkin kayak sejenis ya, karena bentuknya apanya itu hampir mirip-mirip lah, cuma dibedain dengan warnanya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau ikan yang lagi masih masih teler dari jalanan, nah ketemu sama ikan-ikan baru yang ikan-ikan yang udah seger nih, ataupun ikan-ikan lama. Ikan-ikan lama ini yang udah seger nih biasanya suka ngejailin nih ikan-ikan yang lagi pada teler. Nah, itu bisa membuat akhirnya jadi bully-membuli. Itu kenapa harus kita cekin. Dan kalau di saya ini posisinya hanya sebentar, jadi nggak lama ya teman-teman ya. Untuk ditaruh seperti ini kan paling hanya sekitar sejam, karena kita ada obat-obat dulu sebelum masuk ke bak karantina. Nah, ini ada jenis Antias atau rainbow kotak namanya teman-teman. Jadi jenis yang sekuling ya. Dan ini banyak yang suka banget karena dia reef safe dan jenisnya banyak. Dan di sini ada ikan-ikan yang lumayan agak gede, tapi banyak yang kecil-kecil juga sih. Nah, untuk yang di sini ada naso seperti tadi. Jadi termasuk botana, reef safe, dia bisa makanin alga di sela-sela koral, jadi sangat baik. Untuk berikutnya ini ada ikan rainbow juga, jadi Antias rainbow kuning ya, termasuk Antias. Dan teman-teman yang belum tahu, jenis Antias ini banyak yang suka agak gagal ya untuk merawat ini, dikarenakan mereka ini sebenarnya rakus, tapi untuk bisa proses kemakan pelet itu butuh waktu yang menurut saya agak lama. Kecuali ini rainbow kuning ya, rainbow kuning kalau kita rawat biasanya prosesnya cepat untuk dia bisa makan pelet. Tapi kalau rainbow yang lain kita selalu persiapin untuk dapia ataupun rebon. Ini ada botana kasur, tapi kayak kondisinya agak kurang baik ya, seperti kayak tadi KPBH sama dianfish tadi atau kakao tadi. Jadi masih teler-teler lah. Yang mudah-mudahan sih selamat. Nah, ini ada jenis morai ataupun armang bunga. Jadi dikarenakan motifnya ya seperti bunga. Nah, untuk jenis ini memang predator, tapi mereka biasanya itu memakan yang seperti cere beku yang bisa disuapin. Nah, mereka bisa tuh makan seperti itu. Nah, ini ada kerapu ini kerapu merah yang masih kecilnya teman-teman nih. Banyak yang suka nanya, kemarin kan banyak yang gede-gede masuk, nanya yang kecil. Nah, ini yang kecilnya. Nah, kalau teman-teman nanya ikan predator apakah lebih kuat daya tahannya, kalau pengalaman saya sih iya ya, lebih tahan banting lah kalau ikan predator, karena makannya mereka rakus biasanya. Nah, ini ada jenis kepe juga, kepe gajah. Nah, ini yang tidak reef safe. Dan ini ada kepe ataupun butterfly, ini melano ya.
Ini jenis melano, tidak reef safe juga teman-teman. Jadi untuk para pemula disaranin setiap mau beli ikan, dimanapun teman-teman mau beli, tanya dulu apakah ikan ini reef safe apa enggak. Lebih yakinnya lagi, saya saranin lihat di Google atau tanya teman yang sudah punya pengalaman ya. Nah ini ada ikan jenis pidana. Nah pidana ini termasuk predator, jadi kalau yang ikan yang lebih kecil dari dia pas di mulutnya itu biasa dimakan sama dia. Dan ini bisa besar sekali ikan jenis ini ya, dan rakus teman-teman. Kalau di saya biasanya kita suka kasihnya itu jenis cere laut. Itu mereka suka sekali. Nah selain ada yang tadi kerapu merah, di sini ada kerapu pelet. Nah ini jadi beda ya motifnya lagi, jadi garisnya itu di tengahnya ada line warna biru, panjang dan sampai besar. Saya pernah cuman sampai 6-7 sentian lah ya. Itu masih terlihat warnanya, motifnya itu masih terlihat juga. Nah, yang berikutnya di sini ada beberapa ikan-ikan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada ini. Kalau dari pengalaman gue sih buatannya unicorn ini ya. Jadi kalau gedenya nanti akan keluar tanduk. Tapi kalau salah teman-teman bisa koreksi ya di komen ya. Tapi kalau pengalaman saya sih itu jenis inilah. Nah ini ada bluestone asli yang besarnya menjadi Batman. Nah ini ada scorpion. Ini beracun ya, termasuk predator dan beracun. Tadi saya lagi ngambil itu agak-agak hoki juga tuh. Kalau ketancap sih nggak mematikan, cuman meriang lah. agak meriang teman-teman, jadi harus hati-hati. Nah ini adalah mutasinya dari keling merah, jadi jadinya keling asli. Jadi kalau ikan laut itu banyak sekali yang bisa bermutasi dan besarnya itu bisa berubah ya warnanya, ataupun terkadang bentuknya agak terlihat berbeda. Nah ini ada jenis jabing bunga, karena motifnya juga seperti akmang bunga tadi. Nah ini ada jabing bunga juga. Tapi kalau jabing bunga ini udah dijelasin ya di video-video sebelumnya, kalau ini tidak reef safe sama jenis yang kayak donat gitu ya. Nah ini ada botana kapsul. Nah botana kapsul ini gue juga agak bingung, kadang ada yang mutasi jadi agak ke abu-abu, ataupun ada yang warnanya lebih ke kuning ya. Nah ini ada swallow angel, swallow kuning. Nah ini angel yang reef safe. Nah, berikutnya ada keling total asli, jadi kayak mutiara ya putihnya. Dan kalau yang asli itu buntutnya full kuning. Kalau yang biasa itu hanya ada motif titiknya aja yang kuningnya. Nah ini ada dori yang size jumbo teman-teman. Ini cocok buat tank-tank yang 2 meter ataupun punya kolam ini ya, kolam air laut. Ini cocok sekali punya ikan-ikan segede gini, jadi puas ngelihatnya gitu. Tapi nggak kalah sebenarnya sama ikan-ikan air tawar kayak ikan koi atau apa ya. Jenis ikan laut pun sebetulnya kalau dari kolam pun dilihat dari atas itu sangat bagus. Nah ini ada ikan trigger biru. Ini kalau kena lampu ini jadi kayak highlight hijau ya. Dan ini termasuk ikan predator ya teman-teman. Jadi ikan-ikan kecil ataupun udang. Jadi kalau teman-teman punya ikan trigger, yang pertama jangan dibeli itu udang, karena sama aja ngasih makan dia. Jadi udang, kepiting, kerang ataupun keong ini mereka suka ngisengin nih, suka ngejailin. Dan ikan trigger yang schooling ini ikan jenis trigger biru ini teman-teman. Untuk yang berikutnya nih ada ikan predator jumbo. Nah ini namanya kerapu belang teman-teman ya. Jadi itu ada belang-belangnya. Jadi kerapu belang ini pun ada 2, ada yang warnanya ini lebih gelap, ada satu lagi warnanya merah. Jadi ada memang 2 jenis untuk jenis kerapu ini. Nah ini ada kerapu merah titik biru. Ini bisa jumbo, bisa besar juga ya teman-teman. Jadi memang beda kalau kita miara ke jenis kerapu itu atau ikan predator itu, sensasinya beda sama kita miara jenis dori, Nemo, itu beda sekali ya. Jadi beberapa teman-teman pasti udah ada yang tahu juga.
Nah ini yang di pojokan nih, kalau ikan trigger ini pintar sekali. Di saat kita mau tangkap, dia tuh tahu kalau dia mau ditangkap dan dia biasanya menempelin duri-duri dia di styrofoam. Jadi untuk diambil tuh susah. Jadi mereka tuh tahu. Nah ini ada yang satunya lagi. Nah ini trigger kaca. Nah sama seperti trigger biru, kalau miara ikan-ikan trigger itu sangat tidak direkomendasikan miara udang-udangan ataupun keong ataupun kepiting, karena mereka ini predator dan gigi mereka sangat tajam, bisa untuk mecahin cangkang kepiting, teman-teman. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan nanti kalau urusan keluarga gue udah selesai, gue bisa lebih fokus lagi dan lebih banyak unboxing lagi buat teman-teman. Untuk teman-teman yang udah setia, terima kasih banyak. Terima kasih banyak udah ngedukung channel PKC. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.